Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Handayani dari program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mempresentasikan terkait determinan multidimensi prevalence stunting di Indonesia menggunakan Geographically Weighted Panel Regression. Sistematika presentasinya yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan penutup. Oke, pendahuluannya yang melatar belakangi dari judul saya ini, di mana Indonesia menghadapi 3 beban gizi yaitu stunting, wasting, dan underweight. Berdasarkan data ADP 2020, Indonesia berada di urutan kedua tertinggi di Asia Tenggara setelah Timor Leste dengan prevalensi stuntingnya adalah 31,8%. Dampak jangka panjang stunting berdampak pada perkembangan otak, kemampuan belajar, produktivitas kerja, dan resiko penyakit degeneratif. Anak stunting cenderung memiliki kemampuan kognitif lebih rendah sehingga menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Kemudian target nasional berdasarkan SSGGI tahun 2024 prevalensi stunting turun dari 21,5% pada tahun 2023 menjadi 19,8% pada tahun 2024. Kemudian pemerintah menargetkan 14,2% pada 2029 sesuai dengan RPJMN, di mana ini adalah sejalan dengan visi Indonesia Emas tahun 2045. Nah, di sini terdapat penurunan nasional di mana belum merata, masih banyak provinsi di atas ambang WHO yaitu 20%. Di mana prevalensi tinggi yang di atas dari 20% yaitu prevalensi stuntingnya yaitu ada Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, NTB, Maluku, Aceh, dan Kalimantan Barat. Kemudian untuk prevalensi yang paling rendah yaitu adalah Bali 8,60%, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau. Nah, jadi permasalahan stunting ini memiliki dimensi spasial yang kuat sehingga memerlukan pendekatan analisis yang berbasis wilayah. Nah, gap dari penelitian dan urgensi menggunakan geographically weighted panel regression ini yaitu kajian stunting yang ada pada umumnya menggunakan regresi global atau hanya spasial tanpa dimensi temporal, sehingga tidak mampu menangkap variasi lokal dan dinamika antar waktu secara simultan. Keunggulan menggunakan geographically weighted panel regression ini yaitu mengintegrasikan dimensi spasial dan temporal secara simultan dalam satu model. Kemudian menghasilkan koefisien regresi yang bervariasi untuk setiap provinsi. Kemudian juga mampu menangkap perbedaan karakteristik antar wilayah yang tidak tertangkap regresi global. Rumusan masalah yang digunakan yaitu bagaimana pengaruh dari 6 faktor terhadap prevalensi stunting pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan model GWPR, di mana X1-nya adalah ASI eksklusif, X2 unit kesehatan, X3 kepadatan penduduk, X4-nya adalah penduduk miskin, kemudian X5-nya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, dan X6-nya adalah rata-rata lama sekolah perempuan. Tujuan dan manfaatnya yaitu untuk menganalisis pengaruh ASI eksklusif, unmet need pelayanan kesehatan, kepadatan penduduk, persentase penduduk miskin, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, rata-rata lama sekolah perempuan terhadap prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan provinsi. Kemudian manfaat teoritisnya yaitu memperkaya kajian akademik geographically weighted panel regression sebagai pendekatan analisis spasial temporal dalam bidang ilmu ekonomi sumber daya manusia. Kemudian manfaat praktisinya rekomendasi bagi Bappenas, Kemenkes, Kemensos, Kemendikbud, dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan stunting secara lintas sektoral dan berbasis spasial. Lanjut, tinjauan pustakanya. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka, di mana landasan teori yang digunakan yaitu teori human capital, di mana stunting itu merupakan kegagalan investasi sumber daya manusia sejak 1000 HPK, berdampak irreversibel pada kognitif, produktivitas, dan pendapatan. Selanjutnya teori menurut UNICEF Framework of Malnutrition, penyebab dari stunting itu langsung dari asupan gizi, infeksi, sedangkan tidak langsungnya
dasarnya adalah dari ketahanan pangan, sanitasi, dan dasarnya adalah ekonomi, pendidikan, dan sosial. Kemudian teori kemiskinan dan ketimpangan. Kemiskinan memproduksi dirinya sendiri sebagai lintas generasi, membatasi akses pangan, bergizi, kemudian sanitasi, dan layanan kesehatan. Ada teori transisi demografi di mana kepadatan penduduk tinggi tanpa pengelolaan memadai meningkatkan tekanan sanitasi dan pangan, resiko malnutrisi. Pemberdayaan perempuan, pendidikan dan partisipasi kerja perempuan meningkatkan otonomi dan pengeluaran untuk gizi anak. Kemudian geografi ekonomi dan heterogenitas spasial, wilayah berdekatan lebih saling berpengaruh yang melandasi penggunaan GWPR dan pendekatan place-based policy. Kemudian tinjauan pustaka dari variabel penelitian. Jadi ASI eksklusif itu adalah bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif akan beresiko 2,9 kali lebih tinggi dari stunting. Nah, WHO itu merekomendasikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Kemudian kepadatan penduduk. Ini hubungan kompleks dan non-linear, kepadatan berlebihan, sanitasi buruk, dan distribusi kesehatan sulit berpengaruh bervariasi per wilayah. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan itu memiliki hubungan yang kompleks di mana pendapatan tambahan gizi anak tetapi waktu pengasuhan jika tidak didukung dengan layanan penitipan anak. Kemudian unit kesehatan, deteksi dini stunting terhambat. Di ini kebanyakan daerah timur Indonesia memiliki unit lebih tinggi. Kemudian penduduk miskin. Tiap peningkatan 1% kemiskinan berkorelasi dengan kenaikan 0,3 sampai 0,7 prevalensi 7% prevalensi stunting sehingga membatasi akses pangan dan layanan kesehatan. Kemudian rata-rata lama sekolah perempuan, ibu berpendidikan lebih tinggi akan lebih optimal memanfaatkan informasi kesehatan, posyandu dan praktik MPASI yang tepat. Ini adalah kerangka penelitiannya, jadi menggunakan 6 variabel bebas, kemudian menggunakan model GWPR dengan Y sebagai prevalensi stunting. Nah, hasil penelitian itu yang dilakukan oleh Mutmainah menggunakan GWR itu heterogenitas spasial signifikan, ASI eksklusif, kemudian sanitasi dan pernikahan dini bervariasi dampaknya antar wilayah, hingga penelitian oleh Pratama et al. 2021 menggunakan GWPR juga. Model GWPR pada kemiskinan Kalimantan Timur lebih baik dari regresi global sehingga menegaskan heterogenitas spasial. Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian, di mana rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif ex post-facto berbasis data sekunder dengan pendekatan analisis spasial temporal menggunakan data panel 34 provinsi di Indonesia. Populasi dan sampelnya itu ada 34 provinsi Indonesia, sampelnya itu adalah 34 provinsi Indonesia dengan menggunakan 5 tahun waktunya yaitu 2020 sampai 2024 sehingga ada 170 observasi. Tekniknya adalah menggunakan atau sensus. Nah, sumber datanya yaitu data sekunder dari BPS, Kementerian Kesehatan, dan publikasi resmi pemerintah. Oke, ini adalah regresi data panel dan uji pemilihan modelnya. Itu ada SEM, FEM, dan REM. Pemilihan modelnya menggunakan uji Cho, Hausman, dan Lagrange multiplier. Uji asumsi klasiknya ada multikolinearitas, heteroskedastisitas, uji simultan, uji parsial. Kemudian data spasial itu data yang memuat informasi lokasi geografis, latitude and longitude setiap provinsi, di mana digunakan untuk menganalisis hubungan antar wilayah berdasarkan kedekatan lokasi. Kemudian juga diuji menggunakan Moravsky autokorelasi spasial global, di mana mendeteksi apakah data memiliki pola pengelompokan yang menyebar dan atau acak. Jika terdapat autokorelasi, maka GWPR lebih sesuai digunakan. Oke, selanjutnya nih uji model GWPR, uji signifikansinya, kriteria kebaikan modelnya menggunakan koefisien determinasi, RMSE, dan AIC. Ini teknik analisis datanya, melakukan statistika deskriptif, deteksi multikolinearitas, autokorelasi spasial, pemodelan regresi panel, kemudian uji signifikansi model data panel, pemodelan GWPR, pemilihan kernel terbaik, uji signifikansi GWPR. Selanjutnya adalah visualisasi peta sebaran koefisien GWPR per variabel dan indikasi faktor dominan. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan itu menggunakan RStudio, di mana ini sudah saya programkan ini untuk menjalankan hasilnya. Ini ada hasil dari ini multikolinearitasnya sampai dengan signifikansinya.
Oke, langsung saja. Jadi tahapan dari uji asumsi model spasial ada multikolidaritas, kemudian panel global, pemilihan model, heterogenitas, pemodelan GWPR, kemudian interpretasi spasial. Uji multikolidaritasnya dapat dilihat bahwa nilai dari 6 variabel bebas ini di bawah dari 10, sehingga tidak terdapat hubungan linear yang kuat antar variabel independen, sehingga model regresi tidak mengalami masalah multikolidaritas dan layak dilanjutkan ke tahap pemodelan panel. Selanjutnya uji efek spasial, lokasi, waktu, dan gabungan sama-sama signifikan ya. Ini dapat dilihat dari ketiga pengujian itu terdapat efek waktu, efek lokasi, dan efek gabungan. Kemudian pemilihan model panel terbaiknya yaitu di mana saya memiliki R kuadratnya 34,58%, FEM 18,58%, REM 21,15%. Kemudian dilakukan uji Cho dan Hausman, didapatkan FEM lebih baik dari SEM, kemudian uji Hausmannya FEM lebih baik dari REM, sehingga FEM ditetapkan sebagai model panel global terbaik berdasarkan uji Cho dan uji Hausman. Kemudian heterogenitas spasial dan autokorelasi spasial, dasar penggunaan geographically weighted panel regression, di mana nilai uji Bruce-Pagannya yaitu 56,521. Artinya terdapat heterogenitas spasial antar provinsi sehingga pemodelan geographically weighted panel regression layak digunakan. Berdasarkan uji Morange per tahunnya yang tidak signifikan hanya ada di tahun 2022. Kemudian pemilihan kernel geographically weighted panel regression yaitu yang terbaik adalah adaptive eksponensial dengan 37 tetangga terdekat dan nilai AIC tertinggi, kemudian koefisien determinan tertinggi dan RMSI-nya juga. Kemudian rata-rata lama sekolah perempuan, faktor paling dominan dari hasil uji simultan signifikan, di mana keenam variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Namun secara parsial hanya ada 3 dari 6 variabel yang signifikan dan hanya pada provinsi tertentu, di mana pada Asia eksklusif yaitu satu provinsi, kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan itu yang signifikan ada 4 provinsi dan rata-rata lama sekolah ada 16 provinsi. Di mana pada Asia eksklusif yaitu satu provinsi yang signifikan di Nusa Tenggara Timur, di mana koefisien negatif yang berarti peningkatan cakupan Asia eksklusif menurun, prevalensi stunting hanya signifikan di Nusa Tenggara Barat. Kemudian untuk variabel X5-nya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan ada 4 provinsi yang signifikan, di mana Riau yaitu arahnya positif, Sumatera positif, Nusa Tenggara Timur negatif, dan Maluku negatif. Di Riau dan Sumsel makin tinggi partisipasi kerja perempuan maka stunting akan meningkat, sedangkan di NTT dan Maluku itu justru sebaliknya. Kemudian untuk rata-rata lama sekolah perempuan yaitu ada 16 provinsi yang signifikan, seluruh koefisien negatif di 16 provinsi, di mana konsisten semakin tinggi pendidikan perempuan semakin terendah stunting tanpa kecuali arah di seluruh provinsi yang signifikan. Nah, ini pengelompokan provinsi berdasarkan variabel yang signifikan. Di X1 Asia eksklusif itu yang signifikan satu aja, jadi dua-dua ini adalah kode ID Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya untuk variabel X5 itu ada ini yang signifikan yang merah berdasarkan kode, kemudian ini X6-nya. Jadi pengelompokan dari 34 provinsi berdasarkan variabel yang signifikan. Jadi eksklusif itu ada satu provinsi Nusa Tenggara Barat, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan ada 4 provinsi, Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku. Kemudian rata-rata lama sekolah perempuan ada 16 provinsi, ada Bali, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Kaltara, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Sementara yang tidak ada variabel yang signifikan itu ada 12 provinsi, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Kepulauan Riau, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Utara, kemudian
Sumatera Barat, Sumatera Utara. Oke, kesimpulan dari ini semua adalah determinan stunting bersifat spasial, kebijakan harus disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Nah, dari hasil penelitian model terbaiknya yaitu adalah FEM dan GWPR karena untuk panel globalnya adalah FEM dan geographically weighted panel regresinya karena ada tim eksponensial dengan bandwidth 37, AIC 896,43 dan koefisien determinasinya 0,3106. Faktor dengan arah yang bervariasi yaitu TPAK perempuan signifikan di 4 provinsi dengan arah pengaruh berbeda antar wilayah. Nah, faktor yang paling dominan itu adalah rata-rata lama sekolah yaitu variabel X6 di mana signifikan di 16 provinsi dari 34 provinsi, seluruhnya berkoefisien negatif. Implikasi kebijakannya, strategi penurunan stunting perlu disesuaikan dengan karakteristik spasial tiap provinsi, bukan kebijakan nasional yang seragam. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya terkait determinan multidimensi prevalensi stunting di Indonesia menggunakan geographically weighted panel regression. Semoga bermanfaat. Terima kasih.